يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Tidak ada imsak. Bahkan itu jadwal seluruh kegiatan kita disebutnya dengan jadwal imsakiyah. Padahal imsaknya cuma satu. Yang lain itu jadwal sholat 5 waktu. Tidak disebut jadwal waktu sholat. Disebutnya jadwal imsakiyah. Jadwal menahan diri. Nah, sebagaimana kita imsak 10 menit sebelum subuh, maka kita imsak juga 10 menit setelah maghrib. Khawatir belum benar-benar maghrib, demi kehati-hatian. Itu wara. Wara yang mana tadi? Wara yang solihin ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang surga adalah bagi orang yang bertakwa. Yang kedua dari surat Ali Imran ayat 92 tentang lam nalul birra hatta fikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berada dalam situasi harus memilih Ustadz antara misalnya ada nasihat Ustadz, iya mau dilaksanakan sebagai bentuk melaksanakan kebaikan atau sikap wara, tapi dengan berhadapan dalam situasi harus menjaga hubungan baik dengan sesama umat manusia, apakah itu keluarga, tetangga, karib, kerabat, handai taulan. Dua-duanya tidak bisa dikompromikan misalnya dalam situasi seperti itu. Mana yang harus didahulukan menurut nasihat para ulama? Terima kasih. Saya bertanya tentang tadi yang perbuatan, misalnya ada orang korupsi, dia pengen menghapus perbuatan buruknya itu dengan umroh atau misalnya membangun masjid. Berarti kan perbuatan buruk dia itu belum terhapus dengan perbuatan baik dia. Nah, apa yang dia lakukan untuk menghapus perbuatan buruknya itu? Terima kasih. Maaf Bu, ada orang korupsi terus umroh. Ya. Terus? Itu kan perbuatan baik. Umrohnya. Ya. Ya. Tapi kan perbuatan baiknya itu belum menghapus perbuatan buruknya, misalnya dia korupsi. Ya, ya. Nah, apa yang harus dia lakukan supaya perbuatan buruknya itu terhapus? Kembalikan hartanya ya. Itu berat sekali ketika seorang mengungkapkan istighfar. Kata Imam Ali, tahukah kau makna istighfar? Lalu Imam menyebutkan 7 hakikat istighfar. Satu diantaranya itu adalah sebagaimana telah kau lelahkan tubuhmu dalam dosa, lelahkan juga ia dalam maksiat. Kira-kira diantara hadis-hadis tentang puasa, misalnya dalam hadis-hadis qudsi, dampak dari apa yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam itu bertahan pada tubuh Nabi Adam selama 30 hari lamanya. Karena makannya sebentar mungkin, walaupun perumpamaan sekali lagi, kemudian dihapus dengan 30 hari puasa dan dikaruniakan pada kita bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan dalam hadis-hadis mazhab Ahlul Bait harus kita sebut namanya itu Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Imam bahkan menegur orang yang menyebut bulan Ramadan tanpa kata bulan di depannya. Kita tidak tahu kemuliaan yang diantarkan oleh bulan ini. Bahkan bulan Ramadan itu disebut satu di antara nama agung Allah Subhanahu wa taala. Ada bagian yang khas irfan Ahlul Bait, yaitu isim a'zam Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tasawuf ini hanya khas irfan mazhab Ahlul Bait, mengenal apa yang disebut dengan isim a'zam, nama agung Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka bismikal aliyyil a'zam an tusalli ala sayyidina Muhammadin wa alil kiram. Nah, isim a'zam itu satu rahasia tersendiri tentang isim a'zam. Nah, di antara isim a'zam, azim, agung, a'zam itu lebih agung lagi. Itu adalah bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan ini satu di antara nama agung Tuhan. Nah, diperlukan nama agung Tuhan di bulan suci Ramadan untuk menghapuskan akibat dari memakan satu yang dimakan oleh Nabi Adam alaihissalam itu. Kalau ada harta haram masuk ke perut kita, puasanya itu sampai daging yang tumbuh karena makan yang haram itu diganti
atau dia habis hilang sama yang halal, itu baru dihapus akibat buruknya itu. Yang lebih mengerikan kalau ia dinikmatinya bersama, jadi dinikmati anak-anak, dinikmati keluarga. Bahkan hampir semua cekcok, konflik keluarga, masalah, amarah dan sebagainya itu bisa ditelusuri pada harta yang halal. Ujung-ujungnya itu kembali ke situ. Nah, caranya ya memastikan apa yang kita makan itu betul-betul halal. Puasa adalah waktu ketika kita membersihkan tubuh kita itu dari daging-daging yang tumbuh mungkin karena harta yang syubhat, apalagi haram. Bapak dan Ibu tahu kisahnya MH Ainun Najib, selilit sang Kiai tusuk gigi dari pagar. Dongeng MH. Kiai itu pulang kondangan, ada daging yang nyempil, nyangkut. Lalu dia ambil bambu, dagingnya itu dicongkel, ditusuk jadi tusuk gigi. Dan dia tertahan di pintu surga karena selilitnya itu, daging yang nempel. Karena satu batang bambu yang dia ambil dari rumah orang lain tanpa izin. Gitu. Nah, itu beratnya. Terus yang kedua dari Ustadz Syams, bagaimana memilih antara wara dengan menjaga perbuatan baik. Saya tidak tahu Ustadz, karena keduanya itu berdampingan. Wara itu bertakwa kepada Allah, lalu kata Imam Ridho alaihissalatu wassalam, takwa pada Allah selalu disandingkan dengan silaturahmi. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Yang mau berbuka duluan silahkan ya, kita sepakati. Yang waroknya mau 10 menit, mau 15 menit, dipersilahkan. Mau yang langsung juga boleh, dipersilahkan. Saya cenderung kepada mendahulukan akhlak di antara sesama. Apalagi kalau kepada kita dinisbatkan pengikut Imam Ja'far alaihissalatu wassalam. Di antara orang yang puasanya tidak sah seluruhnya, itu yang bermaksiat pada imam zamannya. Dalam mazhab Ahlul Bait, istri atau suami yang menyakiti sesamanya, anak yang durhaka pada orang tuanya, tidak usah puasa karena tidak sah. La siyama lahu, kata Imam Baqir alaihissalam. Tidak ada puasanya orang yang durhaka pada orang tua. Mau gimana-gimana juga menahan diri dari lapar, tidak sah puasa kita kalau kita durhaka pada orang tua. Atau budak yang lari dari majikannya, orang yang lari dari tanggung jawabnya, orang yang lari dari kewajibannya, orang yang lari dari tugas-tugasnya, itu budak yang lari dari majikannya. Sekarang kan tidak ada perbudakan. Nah, apakah hadis itu tidak berlaku? Nah, itu tidak sah puasanya. La siyama lahu, kata Imam Baqir alaihissalatu wassalam. Kesempatan nagih kalau ada tugas kewajiban yang belum selesai, itu bulan puasa harus selesai. Tapi kalau lari kita, kalau lari dari kewajiban, itu tidak sah puasa kita. Lalu orang yang bermaksiat pada imam zamannya. Nah, saya kira bermaksiat itu dalam konteks sekarang tidak hanya tidak mengikuti perintah maksiat, artinya membangkang, menentang, tapi juga kalau kita tidak mendatangkan dalam tanda petik citra yang baik atau tidak menghias mazhab, itu saya khawatir saya masuk pada dosa yang pertama sehingga puasa itu tidak sah. Jadi amal apapun yang saya lakukan saya riya. Saya terus terang, saya sampaikan juga ke Ustaz Jalal, saya riya, saya bilang, saya ke masjid, saya hadir, ketemu sama bapak-bapak. Ini bagian ini apa nanti, lalu sholat jamaah, ketemu warga dan sebagainya, saya betul-betul riya, asli riyanya juga. Lalu fawailul lil musallin, mau gimana lagi, pasrah aja. Saya kalau diminta jadi imam, saya khawatir riya juga, begitu. Saya jarang kalau ada imam, insya Allah mudah-mudahan lah. Nanti saya sebutin gini jadi riya lagi. Jadi kalau ada imam salah atau lupa membaca ayat, jarang saya betulkan. Kasihan imam itu konsentrasinya tidak pada Tuhan lagi, tapi pada makmum di belakang. Begitu dia baca surat itu, khawatir saya salah. Ya Allah, ini gimana saya jadi imam, disebut ustadz lagi, lalu saya salah baca. Woi, itu yang berkecamuk di pikiran itu. Kemarin saya pimpin salat taraweh pertama,
di masjid. Lalu saya baca 2 Fatihah yang berbeda. Satu Fatihah yang biasa saya baca, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, gitu yang biasa. Tapi kemudian saya sadari dengan gaya seperti itu, yang adalah gaya mazhab Ahlul Bait, susah mengaminkan waladhdallin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Makmum itu bingung karena kita terbiasa dengan nada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Enak. Malikin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Enak. Langsung dijawabnya itu. Oh ya, saya bilang saya salah ini. Akhirnya saya ganti rakaat-rakaat berikutnya itu dengan yang waladhdallin. Amin. Alhamdulillah senang gitu bahwa waladhdallin saya diaminkan. Nah, itu riya. Bagi saya wajib kita lakukan. Amalan kita pasrahkan saja pada Allah Ta'ala. Hadirlah di masjid-masjid, kunjungi orang-orang yang sakit, antarkan orang-orang yang meninggal. Sampai kata Imam Ja'far, sehingga kalau orang tanya mengapa dia begitu, karena dia adalah pengikut Ja'far. Nah, itu yang menghias mazhab Ahlul Bait alaihimussalatu wassalam. Jangan kita tidak ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat di tengah-tengah tetangga. Itu berat menyandang, dinisbatkan pada imam al-ma'sumin alaihimussalam. Pernah satu saat saya diminta menjelaskan mazhab Ahlul Bait di satu tempat yang katanya di situ ada saudara kita yang tidak sholat Jumat. Saya jelaskan fikihnya. Sholat Jumat, kita sholat Jumat, semua kita sholat Jumat. Belakangan saya tahu kenapa saudara saya itu tidak sholat Jumat. Kata dia, bukan saya tidak mau Jumatan, tapi saya tidak kuat mendengarkan khutbah Jumatnya, kata gitu. Ya, saya tidak kuat itu mendengarkan khutbah Jumat itu, ndaknya ya itu lagi. Waduh, saya bilang, saya tidak bisa jawab kalau gitu ya. Saya juga tidak punya hati yang kuat menampung berbagai hal yang tidak nyaman didengar itu. Dan dia pernah dengar katanya bagian dari rekaman saya tentang masjid yang tidak boleh sholat di situ. Itu masjid la taqum fihi abadan, masjid yang memecah belah kaum muslimin, masjid yang memunculkan kebencian terhadap sesama kaum muslimin. Perintah Al-Quran tidak boleh sholat di situ. Jadi saya juga tidak bisa jawab, saya bilang. Tapi nanti dia disebut pengikut mazhab Ahlul Bait kok tidak Jumatan. Saya bilang. Terus akhirnya dia tanya gimana? Jawaban saya tetap Jumatan. Tidak tahu apakah diamalkan atau tidak. Imam Hasan alaihissalatu wassalam itu, Imam Ali dicaci maki, Imam Hasan duduk di saf yang pertama. Apa jawaban kawan saya itu? Ya kan itu Imam Hasan. Susah lagi ya, gimana lagi? Ya kan itu Imam Hasan. Kata, ya udah, saya bilang saya tidak tahu mau jawab gimana. Nah, terus Mas, surga apa yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa? Semua kenikmatan surga itu yang diumpamakan itu duniawi. Sungai mengalir, air susu, madu, dan lain sebagainya itu duniawi. Termasuk kenikmatan bidadari itu duniawi. Sedangkan orang yang bertakwa memutuskan diri dari kenikmatan duniawi. Jadi dia melepaskan diri dari kenikmatan duniawi. Bahkan yang boleh pun ditahan, dipilih. Jadi kenikmatannya adalah kenikmatan yang, saya kalau agak nakal sedikit begini, sering teman-teman itu tanya, itu nama yang Nabi Adam sebut dan malaikat tidak bisa sebut apa? Al-asma. Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana. Malaikat tidak mampu itu nyebutin nama-nama yang disebutin Nabi Adam. Lalu kawan itu tanya saya, apa itu nama-namanya? Saya jawab, malaikat aja tidak bisa jawab, apalagi saya. Gitu. Malaikat saja tidak bisa jawab. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Apalagi saya. Saya bilang, saya tidak bisa jawab. Gitu. Harusnya dia susul lebih jauh. Ada tidak dari Rasulullah SAW gitu? Ada tidak? Begitu pula surga. Nah, sering saya jawab, surga itu dari kata jannah, itu dari kata jannah, junun,
Junnah artinya satu, perisai, terlindungi, tertutupi, menyelimuti. Orang gila disebut majnun dari akar kata yang sama karena akal sehatnya tertutupi. Kemudian jin juga ada akar kata yang sama, artinya tidak terlihat. Saya bilang, bagaimana mungkin saya mendeskripsikan surga yang tidak terlihat, tertutupi, terselimuti, terlindungi? Gimana mungkin saya jelaskan? Gitu Mas. Gimana surga orang yang bertakwa? Surga sendiri tidak terlihat, terlindungi, tertutupi, terselimuti, itu surga. Nah, walhasil kita tidak tahu dan mungkin tidak akan tahu sehingga diantarkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu di antara kenikmatan surgawi adalah bagi orang yang bertakwa itu ma'alladzina an'amallah, di antara nikmat Allahnya itu digabungkan bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan sholihin. Mencintai orang syahid itu kenikmatan surgawi bagi orang yang bertakwa. Mencintai orang soleh, mencintai orang siddiq, nah itu kenikmatan orang-orang yang bertakwa. Mari kita antarkan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad. Shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbasy syahri ramadhan alladzi anzalta fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. وَاقْتَرَنْتَ عَلَى عِبَادِكَ فِيهِ الصِّيَامِ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْكِرَامِ وَاغْفِرْ لَنَا تِلْكَ الذُّنُوبَ الْعِظَامَ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُهَا غَيْرُكَ يَا رَحْمَنُ يَا عَلَّامُ اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع الدعاء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا واسع المغفرة اغفر لنا بسم الله الرحمن الرحيم. Silakan. Wassallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin ala nabi wa alihi salawat.